paling baik, mencari pakaian yang paling bagus, kemudian menggunakan wewangian, karena bahwasanya nanti yang akan khidmah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak lain adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sandalnya Nabi itu kalau dipegang ditaruh di dadanya. Kenapa? Karena tahu akan hakikat kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasulullahnya, sandalnya mulia. Kenapa begitu? Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu ke Sidratul Muntaha menggunakan sandal. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Turisina, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Fakhla'na 'alaik." Wahai Musa, lepas sandalmu. Fa innaka fil wadil muqaddas tuwa, karena engkau saat ini ada di suatu wadi, suatu lembah yang suci. Diperintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melepaskan sandal. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke Sidratul Muntaha, sandalnya juga naik ke atas. Makanya kita kadang melihat ada beberapa orang menjadikan terompanya Nabi sebagai jimat di rumahnya, kadang dijadikan lukisan di rumahnya. Bahkan terkadang ada yang dijadikan terompa Nabi diletakkan di atas kofiah, karena ini bukan sembarang sandal. Sandalnya Nabi Muhammad adalah sandal yang sampai ke Sidratul Muntaha. Berbeda dengan sandalnya kita, hadirin. Kalau sandalnya kita sekalipun 2 juta mungkin, kira-kira adakah yang meletakkan sandal di atas? Nggak ada, pasti diletakkan di bawah. Tapi sandalnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dikatakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ukuran tinggi beliau kurang lebih 1 dhira'. 1 dhira' itu kurang lebih 50 cm. Kira-kira 50 cm ini tinggi atau enggak? Enggak tinggi. Tapi jangan dilihat, beliau ini beraninya luar biasa, pemberaninya begitu luar biasa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi bertanya, ayo di antara kalian adakah yang berani melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Satu pun gak ada yang berani. Satu pun gak ada yang berani. Padahal tinggi besar, banyak sahabat Nabi yang tinggi besar ketika itu. Kemudian diulang oleh Nabi Muhammad SAW sampai beberapa kali, adakah di antara kalian yang berani melantunkan ayat suci di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Tidak ada yang berani. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wahai Abdullah, jangan engkau, biar yang lain. Tapi tetap beliau gigih, ngotot, ana ya Rasulullah, saya yang mau membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan mereka. Kemudian mau gak mau sudah sahabat Abdullah bin Mas'ud maju. Di situ ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian melantunkan ayat suci Al-Quran. Ketika melantunkan ayat suci Al-Quran, Abu Jahal gak terima. Abu Jahal gak terima, kemudian ditampar itu Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal tinggi besar, sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud kecil. Akhirnya ditampar, dalam sebuah riwayat telinga beliau sampai lepas. Saking parahnya itu tamparannya Abu Jahal kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nangis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud nangis mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika mendatangi Rasulullah sambil nangis, Nabi mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, sudah aku bilang jangan engkau, biar yang lain. Nangis-nangis, malaikat Jibril turun ketika itu, hadirin. Malaikat Jibril turun sambil tersenyum di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, atadhak anta wa ibnu Mas'ud yabki? Kenapa engkau tertawa? Sedangkan Ibn Mas'ud
sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud lagi sedih. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, suatu saat engkau akan tahu kenapa sebab aku tertawa. Subhanallah, berjalannya waktu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini menemani dakwanya Nabi Muhammad dari dakwah sir, dakwah masih sembunyi-sembunyi, sampai dakwah jihad. Berjalannya waktu sampai hijrah dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu terjadi peperangan Badar, perang Badar Abu Jahal di situ. Ketika perang Badar banyak orang yang mengincar Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal ini sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Banyak pemuda yang mengincar Abu Jahal. Sampai akhirnya berhasil membuat Abu Jahal tersungkur jatuh di bawah. Ketika jatuh di bawah, sahabat Abdullah bin Mas'ud mendekati Abu Jahal. Dibawa pedangnya. Dalam riwayat pedangnya Abdullah bin Mas'ud ini hadirin lebih panjang daripada orangnya. Dibawa pedangnya dipegang, kemudian mendekat kepada Abu Jahal. Dengan ujung pedangnya itu dites, dilihat ini benar-benar lemah atau cuma pura-pura saja. Ternyata lemah sungguhan. Ketika lemah dinaikin dadanya Abu Jahal. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, masih ingat kapian lawan ulun? Tapi gak pakai bahasa Banjar. Masih ingat kapian sama ulun? Kata Abu Jahal, oh dasar pengembala domba, gak pantas ada di dadanya pemuka Quraisy. Sombong, mau mati sombong. Kemudian kata Abu Jahal, turun kamu. Kata Ibn Mas'ud, tunggu dulu, engkau ini sudah lemah, gak lama mati. Apa yang akan engkau katakan untuk Nabi Muhammad? Tidakkah engkau mau beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam? Lihat jawaban Abu Jahal hadirin dalam keadaan sekarat. Apa jawaban Abu Jahal? Qul li Muhammad, katakan kepada Muhammad, ana aduhu fid dunya wa fil akhirah. Katakan kepada Muhammad, aku musuhnya baik di dunia maupun di akhirat. Bayangin, sudah mau mati, diajak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi malah mengatakan, katakan kepada Muhammad, aku musuhnya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya sampai ada ucapan, Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau tenggelam mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi sudah digor-goroh hadirin, gak diterima itu tobat. Kemudian mengatakan begitu, diajak untuk beriman, gak mau beriman Abu Jahal. Ya sudah, kata Abdullah bin Mas'ud, ya sudah halal ini, berarti sudah selesai, sudah. Dipenggal itu kepala Abu Jahal, juga diiris telinganya, dipotong telinganya. Dalam riwayat diikat kepala Abu Jahal, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Rasulullah ketika itu malaikat Jibril juga datang. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udhunun bi udhunin, wahai Nabi, dulu telingaku lepas gara-gara Abu Jahal, saat ini aku balas telinganya Abu Jahal. Warra'su ziyadah, dan kepalanya adalah bonus. Kemudian malaikat Jibril tertawa ketika itu. Kata malaikat Jibril, ini wahai Muhammad yang menyebabkan dulu aku tertawa, karena aku tahu kelak yang akan membunuh Abu Jahal, musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud luar biasa hadirin, mulia. Beliau ini mulia, kenapa? Karena menemani Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat beliau memiliki kemuliaan yang langsung dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon, ke atas pohon, kemudian kakinya itu, betisnya dibuat mainan, digoyang-goyang di atas pohon. Sahabat banyak yang melihat tertawa. Kenapa? Lucu, imut-imut kakinya. Tertawa sahabat. Ketika sahabat tertawa, sahabat yang lain tertawa, Nabi Muhammad menegur, ada apa kalian tertawa? Kakinya Ibn Mas'ud ya Rasulullah, betisnya lucu, imut-imut.
ukuran 50 cm, hadirin, kakinya pastinya kecil. Lucu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah kelak kakinya Ibn Mas'ud itu kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa? Saking mulianya sahabat Abdullah bin Mas'ud menemani dakwanya Nabi Muhammad SAW. Dakwah dari Sir sampai Jiharon, dakwah masih sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Berapa tahun itu? Kurun berapa tahun? Dari sebelum hijrah dari Mekah sampai hijrah ke Madinah, itu ditemani terus Nabi Muhammad SAW. Khidmah kepada Rasul SAW. Saya saja ketika di Hadramut, ketika belajar di Hadramut bersama Habib Umar, saya perhatikan teman-teman itu di antara mereka yang belajar sama beliau, belajar sama Habib Umar, yang baru 4 tahun, 5 tahun, itu banyak di antara mereka cara berjalannya sama kayak gurunya, sama kayak Habib Umar. Di antara mereka ada yang cara duduknya mirip Habib Umar. Kenapa? Karena tarbiyah duduk. Apalagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, ditarbiyah, dididik oleh Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Hingganya ucapannya, perilakunya tak lain dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ucapannya pun penuh hikmah. Nah, salah satu ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud dinukil di dalam kitab Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kam min mustadrajin bin ni'mati alaih." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, gak sedikit orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Dan ini banyak memang hadirin, apalagi zaman sekarang. Orang diberi nikmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, dipermudah urusan rizkinya dan lain sebagainya, itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan istidraj. Istidraj itu termasuk khariqul adah. Khariqul adah ini di dalam kitab tauhid disebutkan ada beberapa, kurang lebih ada 6. Di antaranya adalah irhasot. Irhasot ini hadirin suatu keajaiban. Istidrajnya juga sama, suatu keajaiban, keanehan. Irhasot, keanehan yang terjadi sebelum kenabian. Jadi semua para anbiya memiliki irhasot. Di antaranya Nabi Muhammad memiliki irhasot, yaitu keanehan, keajaiban yang terjadi sebelum kenabian. Jadi dulu Nabi Muhammad masih kecil, beliau masih belum diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul. Irhasotnya Nabi di antaranya beliau memainkan awan. Dalam riwayat ada yang mengatakan bulan dan lain sebagainya. Awan itu jadi mainannya Nabi. Nabi telunjuknya diangkat ke atas, kemudian digerakkan. Awan ngikut akan arah telunjuk Nabi Muhammad SAW. Bulan itu dibuat mainan sama Nabi Muhammad. Ini masih kecil mainannya Nabi begitu aja. Kalau kita kan lain zaman sekarang, mainannya latu-latu. Kalau Nabi mainannya ketika kecil bulan yang dibuat mainan. Itu mainannya Rasulullah, hiburannya Nabi, dibuat mainan sama Nabi duduk. Ini irhasot, keanehan, ajaib. Awan bisa dibuat gerak-gerak dengan arah telunjuk. Kemudian ketika jadi nabi, keajaiban, keanehan yang terjadi itu istilahnya bukan irhasot lagi, tapi mukjizat. Keanehan yang terjadi setelah diutus menjadi rasul istilahnya adalah mukjizat. Ada juga keanehan atau keajaiban yang terjadi kepada orang soleh, para aulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu karomah. Nah, ini karomah sama, termasuk juga khariqul adah. Ada juga istidraj. Istidraj ini keanehan, keajaiban yang terjadi kepada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gak mau sama hamba yang seperti ini. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menggunakan kalimat istidraj, kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Berapa banyak orang tertipu, orang lalai karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gak sedikit orang yang semakin jauh dari Allah karena kenikmatan. Makanya kita gak usah heran hadirin. Kadang di antara kita ada yang terbesit di dalam benaknya, Nubib, saya punya kenalan gak pernah sholat, maksiat terus, tapi rezekinya lancar, Beb.
Nah ini istidraj hadirin, hati-hati, ini istidraj, bukan berarti ditiru. Oh berarti beb yang melancarkan rezeki maksiat beb ya? Enggak. Berarti gak sholat itu melancarkan rezeki? Enggak. Tapi itu hati-hati, malah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang memang diberi oleh Allah tujuannya agar orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gak sedikit, bukan cuma terjadi di zaman ini, tapi di zaman Nabi sudah banyak terjadi. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Di antaranya Tha'labah. Tha'labah ini hadirin dulunya adalah orang yang sangat miskin, sangat miskin. Bahkan dalam sebuah riwayat, Tha'labah ini kalau sholat di belakang Nabi, selesai sholat gak pakai zikir, gak pakai wirid, langsung pulang. Diperhatikan sama Nabi Muhammad selalu begitu, sholat, selesai sholat langsung pulang, gak pakai zikir dulu. Nabi heran. Nabi tanya kepada Tha'labah, wahai Tha'labah, aku perhatikan engkau setiap kali selesai sholat gak nunggu zikir dulu, gak nunggu wirid dulu, tapi kamu langsung bergegas pulang. Kenapa? Sholatnya rajin 5 waktu di belakang Nabi. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, saya ini orang miskin, saya ini gak punya pakaian yang layak untuk sholat kecuali cuma satu saja. Saya bergegas pulang karena pakaian ini mau digunakan oleh keluarga saya untuk sholat. Jadi kami gak punya pakaian yang layak kecuali satu. Kami miskin, gak punya apa-apa. Maka dari itu ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang kaya sehingga saya beribadah, kemudian zikir dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan Tha'labah. Nabi tahu hadirin. Nabi itu kalau sahabat minta doa gak langsung kadang dikasih. Nabi lebih tahu. Karena apapun yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan kepada Tha'labah, jangan Tha'labah. Qalilun yakfik khairun min kathirin yudghik. Kata Nabi Muhammad kepada Tha'labah, qalil yakfik, sedikit dari Allah tapi mencukupi untukmu. Khairun, itu lebih utama, lebih afdol daripada banyak tapi membuat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngotot Tha'labah, ya Rasulullah, enggak, saya tidak begitu ya Rasulullah. Saya kalau kaya, saya gak akan lupa sama tetangga yang miskin-miskin, saya bantu, janda, anak yatim, saya sholat bakal rajin dan lain sebagainya. Rayuan hadirin, biasa. Orang kadang kan kalau ada maunya begitu. Sama kayak kadang datang ke kiai, ke guru atau ke habib, beb doain saya beb, saya kalau tanah ini laku beb, ada yang beli, saya kasih pian mobil Fortuner. Oh didoakan sama habibnya, sama kiainya, khusyuk doanya, kabul, selesai, hilang orangnya, hidungnya tidak kelihatan. Nah Tha'labah begitu ngerayu Nabi Muhammad, ya Rasulullah doain saya. Doanya Nabi kabul hadirin. Jangankan doanya Nabi, isyarahnya Nabi itu kabul. Nabi nunjuk aja kabul. Makanya ada cerita Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah, gak tampan hadirin, hitam. Kalau katanya orang Jawa ireng. Kalau kata orang Madura celeng. Hitam, gak ganteng, gak kaya. Dilihat sama Nabi Muhammad, diperhatikan, Julaibib gak nikah-nikah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, kamu gak mau nikah? Jomblo ngenes ini hadirin, jomblo. Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa yang mau menikahkan putrinya untuk Julaibib? Siapa? Julaibib la malan walajah. Julaibib gak punya harta, gak punya kedudukan, jelek, gak ganteng, gak tampan. Dilihat oleh Nabi beberapa hari, beberapa bulan, gak nikah-nikah. Ditanya lagi sama Rasulullah, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, kamu gak mau nikah? Kata Julaibib, siapa ya Rasulullah? Wa may yuzawwijni ibnatah. Siapa yang mau menikahkan putrinya untuk Julaibib? Julaibib gak punya harta, gak punya kedudukan, miskin, jelek. Sampai beberapa saat dilihat gak nikah-nikah, dipaksa sama Nabi Muhammad, Julaibib, sini kamu datangin kampung itu, disebut sama Nabi daerah sini,
temuin orang tuanya, minta anaknya. Itu anaknya termasuk wanita yang paling cantik. Wa kanat min ajmalin nisa. Perempuan yang diisarahkan oleh Rasulullah adalah wanita yang begitu cantik di kampung tersebut. Berangkat Julaibib, hadirin, semangat. Isarahnya Nabi, perintahnya Nabi, berangkat Julaibib. Ketika sampai Julaibib, tok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilahkan masuk. Dipersilahkan masuk oleh orang tuanya. Kemudian ditanya, ada hajat apa? Ada keperluan apa? Terus terang Julaibib, saya datang ke sini, saya mau melamar anak pian. Kaget bapaknya, hah? Pian mau minta anak saya? Oh, anak saya ini paling cantiknya perempuan di kampung ini. Terus pian yang mau minta. Ibunya dari dalam ngintip, ngelihat, waduh, Julaibib hitam, gak punya harta. Akhirnya anak yang diisarahkan Nabi Muhammad mendengar dari dalam, kemudian mengatakan kepada bapak ibunya, ya ummah, ya abi, aku la aruddu khatiban arsalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau menolak seseorang laki-laki yang mau meminangku, dan itu laki-laki adalah utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mau gak mau sudah, orang tuanya memberikan anaknya kepada Julaibib. Diatur waktu ijab kabul. Selesai ijab kabul, nikah malam pertama. Tidak perlu diceritakan malam pertamanya. Malam pertama ada perintah perang. Bayangin kan, jomblo lama, nikah, kemudian ada perintah perang. Belum sempat ngapa-ngapain aja. Belum sempat ngapa-ngapain, ada panggilan perang. Julaibib katakan kepada istrinya, wahai istriku, izinkan aku untuk ikut perang di dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Apa kata istri ini? Wanita isarah Nabi Muhammad, wanita soleha. Ini wanita langsung mengatakan, istrinya mengatakan, ya sudah mas, gak apa-apa, silahkan berangkat. Mudah-mudahan pian berangkat dalam keadaan selamat, kembali dalam keadaan selamat. Wanita soleha. Kalau zaman sekarang ada perempuan punya suami hitam, punya suami hitam, miskin, gak ganteng, terus bilang, saya mau berangkat perang dek, doain saya ya. Doanya apa kira-kira? Iya mas, silahkan berangkat, mudah-mudahan pian gak selamat mas. Bosen saya hidup sama pian mas. Alhasil Julaibib berangkat perang, panjang ceritanya. Julaibib berangkat perang sampai akhirnya mati syahid ketika itu. Mati syahid. Isarahnya Nabi saja kabul, hadirin. Apalagi doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah ngotot sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah doain saya biar saya kaya. Akhirnya mau gak mau didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya harusnya kalau sudah Nabi mengatakan jangan wahai Sa'labah, ikutin aja. Ini Nabi lebih tahu, karena semua wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan oleh Nabi Muhammad, doanya Nabi kabul, hadirin, jadi kaya raya. Dalam riwayat Sa'labah itu dia ternak kambing, dalam kurun beberapa tahun kambingnya memenuhi bukit. Gunung itu full dengan kambingnya Sa'labah. Awalnya rajin sholat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad. Karena kebanyakan kambing, ngurusin kambing, akhirnya yang biasa sholat 5 waktu di belakang Rasulullah, sholat 3 waktu saja di belakang Nabi Muhammad. Maghrib, isya, subuh. Berjalannya waktu, semakin banyak kambingnya Sa'labah, semakin banyak kambingnya Sa'labah, gak sholat lagi di belakang Nabi Muhammad SAW. Cuman Jumatan saja kelihatan. Kalau sholat Jumat baru kelihatan. Berjalannya waktu, kambing semakin banyak, sholat Jumat gak pernah kelihatan lagi di masjid. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya ketika itu turun perintah zakat. Nabi katakan kepada Sa'labah, Sa'labah, kambing kamu sudah banyak, dombamu sudah banyak, dan sampai nisab wajib dikeluarkan. Jadi zakat itu hadirin bukan cuma zakat tijarah saja, zakat perdagangan saja, tapi kambing itu juga ada zakatnya, dan pembahasannya panjang lebar di dalam kitab fikih. Nah, singkat cerita, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Sa'labah diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Apa jawaban Sa'labah? Ajizyatun hadhihi ya Rasulullah. Wahai Nabi, apakah ini upeti? Apakah ini upeti wahai Nabi? Lihat, Nabi dianggap preman, hadirin, minta jatah.
Nabi Muhammad istighfar, astagfirullah. Nabi Muhammad kalau disakiti untuk dirinya sendiri gak marah, mudah memaafkan. Tapi ini urusan zakat, ini urusan syariat, ini urusan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar saja diperintahkan untuk memerangi mani'uz zakah, orang yang mencegah mengeluarkan zakat. Ini Sa'labah gak mau mengeluarkan zakat, akhirnya Nabi katakan, ya sudah Sa'labah, jangan kamu keluarkan zakat itu, sudah gak usah keluarkan. Marah Nabi Muhammad, marah sampai akhirnya Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah mau mengeluarkan zakat. Ketika itu mau mengeluarkan zakat, kemudian dalam sebuah riwayat Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, apakah aku pantas menerima zakat dari orang yang sudah ditolak oleh Nabi Muhammad SAW? Aku gak mau berbeda dengan Nabi Muhammad, aku khawatir karena engkau ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya di zaman Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Utsman, Sa'labah mau mengeluarkan zakat. Dia mau mengeluarkan zakat, ditolak juga sama sahabat, maaf, Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar ditolak juga. Wahai Sa'labah, masa aku mau menerima zakat dari orang yang ditolak oleh sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW? Aku gak mau menerima, aku takut berbeda dengan Nabi Muhammad. Masih hidup di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah masih hidup. Memang begitu hadirin, kadang orang pelit ini panjang umur. Makanya pian kalau pengen panjang umur, diantaranya resepnya itu pelit, tapi gak nikmat hidupnya. Panjang umur, di zaman Sayyidina Umar masih hidup, sampai akhirnya di zaman Sayyidina Utsman, dalam sebuah riwayat di zaman Sayyidina Utsman, Sa'labah meninggal dunia, mata ala su'il khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nabi menolak begitu karena Nabi tahu bahwa Sa'labah ini sudah gak ada iman. Dari awal sholat 5 waktu jaga, kemudian sampai sholat Jumat ditinggal juga semua, karena Nabi tahu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil di sini, jangan sampai kita mencegah untuk mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakat, karena dengan zakat tersebut harta kita semakin berkah. Bukan semakin hilang itu harta, tapi semakin berkah. Semakin dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dalam rizkinya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, gak sedikit orang diberi nikmat oleh Allah, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antaranya Sa'labah ini. Makanya beruntung orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam urusan rizkinya, dilancarkan urusan rizkinya, tapi dia gak lalai kepada Allah. Sholat 5 waktu tetap dijaga, zakat dikeluarkan, dan lain sebagainya. Saya ketika pulang dari Yaman hadirin, dari Hadramut, ketika itu perang antara Saudi sama Yaman. Itu bandara semuanya dibom, lumpuh total. Jadi mau gak mau pulangnya itu lewat Oman, negara sebelah. Lewat Oman, saya ke Oman. Beberapa hari di Oman, sholat di masjid di sekitaran Oman, sholat subuh. Saya sholat di masjid di sekitaran hotel. Keluar sholat di masjid. Saya kaget. Kenapa kaget? Karena saya perhatikan mobilnya itu MM-an semua, Land Cruiser, subhanallah. Mobilnya mewah, gak lupa sama masjid. Sholat subuh dijaga, sholatnya, mobil itu Mercy semuanya mahal-mahal. Saya kaget. Tapi yang buat saya lebih kaget lagi ketika saya sampai ke Indonesia. Dari Oman naik pesawat sampai ke Indonesia, saya lebih kaget lagi. Kenapa? Sepeda motornya Supra, lupa sama masjid. Baru dikasih Supra sama Allah, lupa sama masjid. Ini yang dapat mobil mewah gak lupa sama masjid. Makanya beruntung orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlindung kepada Allah, minta, kalau meminta rizki kepada Allah, minta jangan sampai rizki tersebut membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doanya Al-Imam Muhammadil Bagir. Imam Muhammadil Bagir itu
anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anak dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini anaknya Sayyidatuna Fatimah bintur Rasul SAW. Jadi zuriyahnya Nabi. Itu Imam Muhammadil Baqir kalau minta kepada Allah, minta rizki, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah wa la tu'adzibna alaih. Ya Allah, berikan saya rizki yang halal, yang baik, yang banyak, wa la tu'adzibna alaih, dan jangan dijadikan sebab dengan rizki tersebut saya diadab kelak. Artinya gimana rizki yang bisa menjadi penyebab diadab? Yaitu dengan rizki tersebut bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Gak sedikit orang itu banyak lupa kepada Allah karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak nikmat malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min maftunin bitsana'i alaih. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang mendapatkan ujian, bala, musibah karena adanya pujian. Pujian itu nikmat. Semua diantara kita saya yakini pasti senang dipuji. Ini tabiatnya manusia. Gak ada manusia itu senang dicaci. Tapi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, gak sedikit orang dipuji malah semakin mendapatkan ujian atau bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gimana? Artinya kita jangan sampai senang dipuji. Jangan sampai senang dipuji. Bahkan dianjurkan dalam kitab itu kalau ada orang memuji kepada kita, katakan, enggak, saya enggak begitu, pian berlebihan dalam memuji. Saya enggak seperti itu. Ini melatih diri agar kita enggak senang dipuji. Berapa banyak hadirin orang dipuji dapat ujian. Makanya dianjurkan ketika dipuji anak kita, mungkin kita punya anak dipuji sama orang, lucunya, dianjurkan untuk zikir, entah itu sholawat, Allahumma sholli Muhammad, atau katakan Masya Allah, Tabarakallah, dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya apa? Agar tidak kena ujian, tidak kena bala. Makanya ada penyakit ain, penyakit mata. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu kadang dipuji sama orang yang punya penyakit ain, dia yang memuji, dipuji, orang yang dipuji kena ujian. Dan ini banyak hadirin begini. Semisal kayak ceritanya Salman Al-Farisi di zaman Nabi. Salman Al-Farisi ini ketika peperangan Khandaq, perang Parit, itu dalam sebuah riwayat Salman Al-Farisi dia menggali parit. Nabi kan sudah membagi kaum muhajirin sama kaum ansor, itu dibagi sama Nabi Muhammad untuk menggali parit karena musuh lebih banyak daripada umat Islam. Berinisiatif untuk buat Khandaq atau parit digali. Kaum muhajirin sama kaum ansor semuanya kerja. Salman Al-Farisi bukan termasuk dari kaum muhajirin, bukan termasuk dari kaum ansor. Tapi mereka semuanya salut, kaget. Kerjanya Salman Al-Farisi seperti 10 orang. Satu Salman seperti 10 orang. Luar biasa cepatnya. Sampai mereka berebut, biar Salman Al-Farisi termasuk dari kami aja, ikut golongan kami kaum muhajirin. Kata si kaum ansor, biar ikut kami aja kaum ansor. Nabi mengatakan, Salman minna ahlul bait. Salman termasuk dari kami, kata Nabi Muhammad. Alhasil singkat cerita, dipuji Salman Al-Farisi, mungkin karena terburu-buru, karena bingung, dalam keadaan panik, musuh gak lama akan datang, dia gak menghiraukan pujian. Beliau gak menghiraukan pujian sampai akhirnya beliau kena ain, kena penyakit mata. Apa? Kaku badannya, sekujuran badan kaku Salman Al-Farisi. Tapi ada Nabi Muhammad ketika itu, ada Rasulullah. Nabi Muhammad tahu Salman ini kena ainnya siapa. Nabi Muhammad panggil itu sahabat yang memuji Salman Al-Farisi, dipanggil. Ini Salman begini karena engkau, karena pujian dari, ayo ambil wudhu. Kemudian air wudhunya disiramkan, dimandikan kepada Salman Al-Farisi, akhirnya beliau sembuh. Tapi kalau kita kan nggak tahu hadirin, mana kita kena ain dari siapa. Makanya jangan sampai senang untuk dipuji berlebihan, senang. Bahkan kadang orang memuji hadirin berlebihan. Makanya saya teringat cerita salah satu guru saya. Beliau pernah cerita, ada seorang oknum bupati ketika dalam satu acara itu memuji gubernur berlebihan. Dia mengatakan dalam sambutannya, kita ini beruntung, bersyukur kepada Allah kita memiliki seorang gubernur
yang memiliki sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Memiliki sifat, 4 sifat kemuliaan Nabi Muhammad. Fatona, cerdas, sidik, jujur, amanah, kemudian tabligh, selalu mendekat kepada rakyat, menyampaikan kepada rakyat. Wah, ujiannya berlebihan aja, sampai seakan-akan sama sifatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu guru saya ketika itu geleng-geleng kepala, aduh, muji sampai begitu. Tahu pian, dalam kurun beberapa tahun ini gubernur yang dikatakan jujur, amanah, tabligh dan lain sebagainya kepegang KPK, akhirnya masuk penjara. Kenapa? Memang kadang pujian itu berbahaya. Makanya kalau kita dipuji sama orang gul, masya Allah, atau kita katakan jangan berlebihan dalam puji saya tidak begitu, itu lebih baik daripada kita dipuji malah semakin sombong, semakin angkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, gak sedikit orang yang dipuji oleh Allah, orang yang dipuji oleh manusia malah na'udzubillah akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipermudah urusan rizki tapi tidak dibuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan Rajab, dengan kemuliaan tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari duduknya kita di majelis ilmu, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tidaklah kita meninggal dunia kelak melainkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.